Tempo hari ada sebuah kasus di sebuah masjid, ada sholat asar, kok dilalahnya ada sekitar 4 orang yang jamaah mukimin, jamaah asli. Ada 4 orang lagi jamaah tamu, jarang di situ. Nah, hampir semuanya berdiri. Mau qomat itu hampir semuanya berdiri. Nah, salah satu di antara yang berdiri itu adalah calon imam yang mau ngimami itu tadi ya juga berdiri di antara mereka itu. Nah, jamaah tamu ini setelah qomat nggak segera baris. Kayaknya, sepertinya itu tertegun melihat imamnya kok ngene, penampilannya kok ngene, mungkin begitu. Akhirnya imam yang disikapi begitu itu nggak mau segera baris itu merasa imamnya ini nggak dikehendaki, hatinya gundah, merasa jamaahnya, calon makmumnya ini nggak mau diimami ini. Nah, begitu itu terbawa sampai terjadi lupa. Gundah gelisahnya imam ini tadi ngimami, lupa nggak tahiyat awal. Setelah rakaat ketiga langsung tahiyat akhir. Lalu salam. Nah, pas tahiyat akhir itu nggak ada yang mau nggak ada yang mau mengingatkan, nggak tahu entah semuanya lupa, nggak yakin atau nggak tahu bahwa itu perlu diingatkan. Subhanallah kan gitu seharusnya, idealnya begitu. Kalau ada yang salah itu diingatkan begitu seharusnya. Ini enggak. Nah, setelah salam wiritan sebentar, banyak yang bubar. Nah, diantaranya yang bubar itu ada yang balik lagi ke imamnya, bilang sampean salah. Habis ngomong salah begitu itu pergi, enggak memberi kesempatan imam untuk ngajak ngulangi sholat. Padahal dia ngomong salah begitu itu karena dibisiki orang lain yang juga mengatakan bahwa imamnya salah, tapi mereka pergi begitu saja, nggak tahu sholat sendiri di rumah diulangi atau enggak, itu nggak tahu. Nah, kasus begitu itu menjadi catatan bagi kita betapa kita ini perlu untuk sering-sering mengulang. Begitu itu sebenarnya sudah sangat sering disampaikan, tetapi ya cek lupa saja, cek mungkin nggak paham saja. Nah, di kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ada satu pasal bab ibadah, pasal sujud sahwi. Beliau mengatakan barang siapa lupa dalam sholatnya kemudian menambah jumlah rakaat sholatnya, ia wajib sujud usai sholatnya kemudian salam. Begitu juga barang siapa yang meninggalkan tasyahud pertengahan dan tidak ingat padanya atau ingat padanya setelah ia berdiri, maka ia tidak usah melakukan tasyahud. Kalau ingatnya sudah sempurna berdiri, rakaat kedua terakhir seharusnya kan tahiyat awal. Ini enggak, langsung berdiri. Sudah sempurna berdiri, maka tidak perlu balik lagi duduk tasyahud awal, tapi dilanjutkan untuk Fatihah. Dan sebagai gantinya ia wajib sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga orang yang salam padahal sholatnya belum tuntas, ia wajib kembali dalam posisi sholat kemudian menyempurnakan sholatnya dan sujud setelah salam. Maksudnya kalau setelah salam itu dia baru menyadari bahwa sholatnya kurang, nggak perlu diulangi sholatnya. Menurut para ulama nggak perlu diulangi karena prakteknya Rasulullah SAW nggak mengulangi, tapi menambah, menggenapi, melengkapi apa yang kurang itu tadi. Dasar sujud sahwi ialah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah salam setelah sholat 2 rakaat. Kemudian diberitahu tentang hal tersebut, beliau pun kemudian ke posisi sholat,
menyempurnakan sholatnya dan sujud. Maksudnya sujud sahwi setelah salam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah berdiri dari rakaat kedua tanpa tasyahud, kemudian beliau sujud sebelum salam. Sujud sahwinya ini bisa dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Dan beliau bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan au am arba'an falyatarahi asyakka wal yabni ala mastaiqon thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim fa idza kana shalla khamsan syafa'na lahu salatah wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Jika salah seorang dari kalian ragu di sholatnya, ia tidak tahu sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang keraguan-raguannya dan hendaklah ia membangun berdasarkan apa yang ia yakini. Kemudian sujudlah 2 sujud sebelum salam. Jika ia telah sholat 5 rakaat, ia menggenapkan sholatnya. Dengan sujud sahwi itu dia telah menggenapkan. Ya, wallahu a'lam, maksudnya menggenapkan itu menjadikan dianggap 4 rakaat atau menjadikan dianggap 6 rakaat. Yang jelas menggenapkan sholatnya. Jika ia telah sholat 4 rakaat, maka ia membuat marah setan. Dengan sujud sahwi itu setan marah. Kenapa? Karena dengan sujud itu kita sumbar, sejatinya kita sumbar kepada alam semesta, betapa yang tidak lupa itu hanya Allah. Manusia itu ketempatan lupa. Rasulullah juga ketempatan lupa. Walaupun beliau dalam konteks lain beliau maksum, selalu dijaga, tetapi juga ditakdirkan oleh Allah untuk lupa, untuk membuktikan bahwa beliau itu manusia biasa. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun dilanjutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, adapun orang yang lupa di belakang imam dalam arti ia sebagai makmum, maka ia tidak wajib melakukan sujud sahwi menurut sebagian ulama. Kalau dia ragu sudah 4 atau 3 itu ikut aja imam. Nah, kalau sudah kasus begitu nggak perlu sujud sahwi menurut kebanyakan pendapat ulama gitu. Terkecuali jika imamnya lupa, maka ia sujud bersama imam karena ia harus mengikuti imam. Meskipun dia tidak lupa, dia yakin karena imamnya lupa dan sujud sahwi, dia ikut sujud sahwi untuk mengikuti imamnya. Dan karena keterkaitan sholatnya dengan sholat imam. Para sahabat pernah sujud bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah sujud karena lupa. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ternyata ini juga disinggung oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat 23-24 yang saya bacakan tadi. Betapa wala taqulanna, dan janganlah kalian mengatakan, jangan sekali-kali engkau katakan li syai'in, pada sesuatu, ini sesungguhnya aku fa'ilun, mengerjakannya, dzalika itu ghadan, besok, illa, kecuali an, bahwa jika yasha Allah, Allah menghendaki, wadkur rabbaka, dan ingatlah Rabbmu, pencipta pengaturmu, idza nasita, dikala engkau lupa, wakul, dan katakanlah, asa, mudah-mudahan ayah diani, menunjuki kepadaku Rabbi, Rabbku, pencipta pengaturku, li'aqraba, untuk yang lebih dekat, min hadza rasyada, kebenarannya daripada ini.